Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ketua TPPKK Kabupaten Tulang Bawang atau yang diwakili oleh Ketua JW Persatuan Ibu Ida Sepida, yang saya hormati Ketua Bidang 1, Bidang 2, 3, dan 4, yang saya hormati Ketua Pokja 1, 2, 3, dan 4. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia kesehatan sehingga kita dapat hadir di aula Ikra Asda Kabupaten Tulang Bawang pada kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Tulang Bawang, terutama untuk pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara sosialisasi ini merupakan dasar pemikiran bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kejahatan. Dari kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak, cara pelapor, dan pencegahan perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama ini, kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTP, KTA, tindak pidana perdagangan orang anak berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak Kabupaten Tulang Bawang tahun 2026 saya buka pelaksanaannya. Ya, oke, jadi kita sudah siap nih menerima materi. Siap tidak siap, Ibu sudah dikurung di dalam ruangan. Ya, mungkin Ibu akan keluar dari ruangan. Kekerasan terhadap anak. Ada namanya KTA, kekerasan terhadap anak. Ada namanya KTP, kekerasan terhadap perempuan. Ada namanya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Yang didagang adalah orang. Ya, bisa perempuan, bisa laki, bisa juga anak-anak. Itu TPPO. Kemudian ada namanya ABH, anak gimana Bu kabar kekerasan kita hari ini? Nah, jadi kalau kemarin saya baru dari Kubara. Jadi kemarin kasus yang tangani ada 7 kasus. Itu yang muncul. Yang tidak muncul mungkin lebih banyak. Ya, mungkin Ibu tadi terburu-buru ke sini sudah mulai ada kekerasan. Mungkin dari suara. Bajunya yang dipakai merah, kasih bendera di sini. Sudah beda. Berarti ada tanda bendera, nggak marah sama Bapak. Modalnya beli bendera untuk 17 Agustus tempel di baju. Kan ada solusi. Kita karena mempersepsikan orang lain melihat kita, belum tentu orang lain itu melihat kita. Biarkan saja. Saya mah tetap suami apa berubah lagi cara berpikir kita salah. Nggak ada duit muter kamar rekening. Kita kira-kira marah-marah sampai suruhnya ngambil sama rekening. Nah, begitulah cara kita harus mengelola fungsi-fungsi pikir kita supaya bisa minimalkan. Udah mulai sinyal-sinyal suami udah marah, udah nggak pulang 2 hari 2 malam, kayak Bang Toib. Perlu kita laporkan ke Puspaga. Anak tidak bermasalah tumbuh kembang, anak nggak bisa berbicara, anak tidak nakal, anak tidak bernarkoba, bisa ke Puspaga. Kalau sudah terjadi kekerasan, namanya UTID, PPA,
Ketika kita lihat kasus kekerasan, berarti kan ada korban. Siapa? 1, 2, 3. Coba Bu ikutin apa yang saya sampaikan Bu ya. Coba setelah kita ini benar nggak konsentrasi kita ini? Ya. Kita pegang hidung. Hidung Bu ya. Oh yang ya, ikutin apa yang saya katakan. Kalau saya megang mulut itu berarti saya melakukan megang mulut ya. Artinya alhamdulillah hampir 99% semuanya masih konsentrasi. Ibu, perkenankan hari ini materi kita yang akan saya sampaikan adalah, saya juga nggak tahu kok kemudian terpilih sebagai KUA karena hari ini yang tertuduh ketika ada kasus pernikahan dini itu ada dari KUA. Psikolog aman Pak. Kami yang dari KUA terkesan tidak mendukung program pemerintah. Oleh karenanya alhamdulillah akhirnya pada kesempatan ini bisa kami sampaikan bahwa hari ini KUA dari mulai sebenarnya dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sudah benar-benar satu pola bahwa kita sangat melindungi anak kita untuk sampai terjadi pernikahan dini. Saya akan awali dengan penting dalam cerita atau ketika berbicara tentang pernikahan. Yang pertama, wajib suami dan istri atau akan dianggap sah pernikahan apabila dia satu jenis, baik perempuan dengan perempuan maupun laki-laki dengan laki-laki. Maka viral berapa kali ada orang yang berpura-pura menjadi perempuan malam pertama langsung. Kemudian keabsahan pernikahan, ibu bapak, ini yang perlu kita ketahui bersama. Memang ada dasarnya, wajib dipersaksikan oleh kedua orang saksi bahwa pernikahan itu keinginan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, melangsungkan pernikahan di bawah usia 21 wajib mendapatkan izin dari kedua orang tua. Nah ini dengan anak ya. Maka kemudian alhamdulillah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa laki dan perempuan itu semuanya Karena dilihat dari psikologi, inilah yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap keluarga. Inilah yang terjadi akhirnya apa? Pelecehan seksual. Jadi makanya nggak setuju saya dengan orang-orang. Cuma dia ini lagi peran puspada yang harus jangan dia. terima kasih Ibu luar biasa mewakili kita semuanya bahwa hari ini ketika kita berbicara tentang perkawinan anak hampir semuanya tidak setuju. Namun kemudian kita dihadapkan dengan fakta anak-anak itu bukan hanya sekedar bisa hidup kemudian nikah punya anak dan seperti itu, tetapi kita lihat sekarang perempuan ada yang sudah menjadi tokoh nasional, apalagi laki-laki. Artinya semuanya memiliki potensi yang sama dan kesempatan yang sama. Masyarakat harus dibuka wawasannya bahwa Ibu ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan bersama. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini kita batasi untuk 3 orang pertanyaan pertama. Kami persilahkan yang sudah tunjuk tangan dulu Ibu Lucy. Mohon Lucy. Pertama kita bisa secara psikologi menyampaikan kepada keluarga, anak-anak, ibu, bapak, bahkan untuk bisa bilang tidak dengan risiko apapun, harus berani bilang tidak. Bagaimana kami mensosialisasikan sebagai kader PKK ke bawah untuk bisa meyakinkan kepada keluarga tersebut, kamu harus bilang tidak dalam bentuk apapun. Apakah dia misalnya anak-anak? Artinya di sini bagaimana kita bisa membangun kepercayaan diri dari keluarga dan anggota tersebut. Pernikahan dini, tapi mungkin nanti akan berdampak juga terhadap pernikahan dini. Karena dari sini-sini gini Pak, ada undang-undang baru yang menyebutkan bahwa
seorang suami tidak boleh menikah tanpa izin dari istri yang tua dengan dalil apapun, bilang karena kisah ini. Nah, tapi dengan undang-undang ini sudah dilindungi, betul atau tidak betul? Kami pengen informasinya. Artinya gini, salah satu bahan dan potensi buat kami sebagai perempuan dan juga nanti bisa meneruskan kepada kader-kader PKK, kalian jangan diam saja pada saat suami punya istri lagi. Apalagi notabene kalau yang istrinya lagi itu peliharaan. Ini Bu, jadi kalau kita mengajarkan anak supaya berkata tidak, menolak, sebenarnya itu dibuat dari rumah dulu. Artinya pengasuhan itu harus benar, bukan pengasuhan yang sifatnya satu arah, tapi bagaimana dua arah. Kalau dia remaja sekarang sudah remaja, berarti kan kita perlu mengubah di pola-pola kita seperti apa. Karena gini, fenomena sekarang kebanyakan orang tua itu memberikan kenyamanan pada anak. Artinya apa yang anak minta harus ada. Orang anak juga harus ikutin apa maunya orang tua. Kebanyakan kita ini agak egois. Nah, jadi sekarang sebenarnya fungsi kita ini fungsi pendengar dulu. Kebanyakan kita ini tidak mendengar. Jadi itu yang kita ada. Jadi kalau pendekatan terapi THP ada namanya reward sama karisma. Coba kalau ibu dipuja, puji bapak, rasanya apa? Menyenangkan kan? Ibu pada saat suci pakai baju merah, pasti besoknya dengan baju merah semua. Kenapa begitu terkesan dipuji? Nah, itu juga kita mempertahankan perilaku dia mau memuji. Anak cantik, anak ganteng, apa susahnya sih? Nggak kita perlihatkan apa Terus gitu, seolah-olah satu ini gitu. Dan saya nengok ke bapak-bapaknya agak malu-malu begitu. Ya. Izin terima kasih banyak Ibu, pertanyaan ini luar biasa. Sebelumnya saya akan bercerita sedikit. Hari ini saya sedang dilibatkan dalam saksi ahli. Ada seorang perempuan menikah yang kemudian dia merasa dulu pernikahan tidak tercatat, di bawah umur dan tidak bisa dilakukan pencatatan. Singkatnya KTP saja belum punya, yang kemudian dia ditinggal oleh mantan suaminya. Ditinggal oleh mantan suaminya dengan status belum punya KTP, belum punya buku nikah dan seterusnya. Pindahlah dari gedung Haji Baru, dia pindah ke Lampung Selatan. Sampai di Lampung Selatan buat KTP karena nggak punya dasar pernikahan dan seterusnya, ditulislah belum menikah. Belum 2002 di bulan Desember itu pernikahannya versi mereka di tahun di bawah itu. Kemudian artinya Ibu sekarang ada namanya tuntutan kejahatan pernikahan, itu kuncinya. Apa namanya poinnya? Yang kemudian saya diminta menjadi saksi ahli, benarkah buku itu keluar dari KUA Menggala, kemudian benarkah legalitas buku itu dan seterusnya. Namanya dispensasi poligami, izin poligami. Maka meskipun ibu bermaterai, mengetahui kepala desa, mengetahui lurah, mengetahui keluarga besar, kemudian pernikahan itu minta dicatat di KUA, harus kayak gitu. Semangat bener kayaknya gitu. Izin Bapak, saya termasuk orang yang sering dianggap, mungkin karena saya mungkin dianggap super ya. Semenjak saya jadi kepala kawan itu nggak salah 3 orang ibu datang ke kawan konsultasi mau nikah poligami. Dianggapnya kepala kawan ini bisa mempermudah
dan seterusnya. Sampai ada yang ngomong berapapun Pak Kaula saya siapkan. Loh, bukan urusan berapapun. Jadi kita sampaikan urutan-urutannya, kemudian regulasi yang menerapkan. Kemudian dalam undang-undang perkawinan juga diatur Pak, bahwa tidak bisa seorang laki-laki yang masih tercatat menjadi suami seorang istri kemudian dicatat menikah kembali tanpa izin dari pengadilan. Artinya tanpa dispensasi pengadilan yang isinya adalah izin dari istri yang sah. Seperti itu tidak bisa dicatat. Jadi kalau seandainya ada kasus orang memiliki dua istri, istri pertama tidak merasa memberikan izin, maka sudah pasti itu tidak tercatat. Kalau tidak tercatat, mohon maaf, yang perempuan itu sangat dirugikan. Ya. Kemudian semacam itu. Yang pertama Pak, ada anak laki-laki. Ini saya cerita sedikit supaya gambaran hati-hati yang punya anak laki-laki hari ini juga tidak selalu aman. Ya. Anak laki-laki dia sudah mulai kenal kawan jenis. Suatu ketika mainlah di tempat yang perempuan. Mainnya di tempat perempuan, ternyata di perempuan itu disuguhin dan sebagainya sampai lewat maghrib. Kemudian kebetulan atau memang sudah disetting seolah-olah ada maling digerebek di lingkungan itu. Yang anak laki-laki itu ditahan oleh pihak perempuannya, jangan pulang nanti kamu dikira maling. Singkatnya menginaplah anak itu. Begitu menginap semalam, kemudian anak itu laki-laki pulang. 2 hari setelah itu keluarga besar dari pihak perempuan datang ke pihak laki-laki minta dilamar karena sudah nginap semalam. Kalau enggak akan diviralkan dan seterusnya. Pertama itu. Yang kedua, ada kasus lagi anak laki-laki dengan perempuan sama-sama kuliah. Kemudian entah ceritanya seperti apa atau benar atau tidak, informasinya pernah tidur bareng. Yang kemudian pihak perempuannya yang laki-laki, pihak perempuannya menuntut anak laki-laki untuk segera dinikahkan. Pihak laki-laki sama sekali sebenarnya tidak ingin, tapi lagi-lagi karena sudah punya bukti video mereka tidur bareng atau gimana saya nggak ngerti, akhirnya tidak bisa menolak. Itu bapak yang saya muliakan. Tadi saya sampaikan pernikahan itu adalah tujuan dulu. Itu adalah tujuannya menggapai kekal dan bahagia. Bagaimana mungkin akan bahagia kalau di latar belakangnya mereka semua tidak niat. Saya dikit menyampaikan pertanyaan ke Pak Yuri mungkin ya. Kalau tadi udah berulang soal perkawinan, berulang soal kekerasan terhadap perempuan dan anak, saya mungkin nanyanya beda sih. Saya cuma ingin dapat informasi mengenai tindak pidana perdagangan orang di TPPO. Gambarannya seperti apa yang saat ini ada di Tulang Bawang? Apakah banyak terjadi peristiwa itu, trafficking atau TPPO itu? Kemudian biasanya modusnya karena apa? Kenapa saya ingin tahu tentang ini? Karena kalau kita kaitkan atau kalau kita browsing itu kan biasanya faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebabnya, atau mungkin juga pendidikan yang masih kurang. Nah kalau kita kaitkan dan tadi Tulang Bawang kan saat ini untuk pendidikan yang wajib belajar 12 tahun itu kita sebenarnya jarang kita temukan. Bukan jarang ya, sebenarnya saya lihat jadi fenomena kekerasan itu seperti gunung es. Jadi TPPO itu adalah tindak pidana perdagangan orang. Jadi orang itu berpindah nih dari Donggala ke Bandar Lampung, yang dari Bandar Lampung ke Donggala itu namanya TPPO. Tapi modusnya adalah dengan rayuan. Nah, rayuan. Jadi yuk kerja tempat saya. Nanti gajinya 5 juta, tapi pekerjaannya akan berbeda. Itu namanya TPPO. Kalau pekerjaannya sesuai, dia setuju, berarti bukan TPPO. Jelas, draftnya jelas, aturannya jelas, kesepakatannya jelas, itu bukan TPPO. Tapi kalau dia rayuan,
berminat. Ini kan kebanyakan orang-orang yang sebenarnya pengen sharing ya. Ada sedikit kerisauan saya sebagai menggala asli, kemudian di dalam beberapa waktu terakhir ini seperti yang kita bahas ini sebenarnya banyak terjadi. Kalau saya membaca sedikit bahwa sebenarnya yang harusnya juga menjadi titik terang kita ini ada betul orang tua. Jadi ada pengalaman sedikit ini, Pak. Jadi kemarin ini kebetulan istri saya seorang guru di SMA 1. Nah, jadi ada salah seorang, kan sekarang masa pendaftaran sekolah, anak dari SMP mau masuk ke SMA. Sudah dijelaskan bahwa tidak ada titik pendidik, tapi tetap aja namanya orang tua. Nah, jadi ada bahasa yang agak menggelitik saya dan mengena sekali di hati saya. Orang itu nitip, minta tolong nitipin anak saya supaya bisa masuk, juga pacar anak saya. Ini saya merinding, Pak. Jadi nitipin pacar anak saya juga. Ini kan anak SMP. Anak SMP sudah pacaran, kemudian orang tuanya secara tidak langsung merestui sudah pacaran. Bisa dibayangkan bagaimana sehari-harinya orang tuanya sudah mengizinkan, sementara tingkat pikirannya yang ada, mohon maaf, mungkin yang ada itu sengoran terus di motor mereka. Nah, ini saya risau betul itu di Menggala. Selama ini kan juga banyak kelas 2 SMA nikah ternyata sudah kecelakaan, malahan ada yang SMP tidak mau sekolah. Saya dari kerisauan ini mungkin saya hanya sharing, alangkah baiknya kegiatan seperti ini kita perluas, kita adakan di sekolah. Jadi kita undang, misalnya ketika SMA atau SMP mengadakan rapat yang mengundang orang tua. Pertanyaannya Bapak, karena jabatan saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pulang Bawang sudah pasti dan tentunya pasti banyak jadi tempat untuk bagaimana caranya untuk mencegah perilaku menyimpang penyuka sesama jenis. Ini yang terjadi karena penyuka sesama jenis ini bukan hanya terjadi di Pulang Bawang saja, tetapi di seluruh provinsi, bahkan di 15 kabupaten kota ya Pak ya. Dan itu ada gitu. Jadi yang di sini yang akan saya tanyakan solusinya seperti apa. Tetapi sebelumnya saya juga dengan Bapak Bupati juga sudah komunikasi, artinya kembalikan semuanya itu ke agama. Tetapi mungkin dari sisi dari KUA ataupun dari Bapak dari psikologisnya seperti apa. Itu yang pertama ya Pak, karena memang itu ada Pak di Kabupaten. Yang kedua, ini juga terjadi dimanapun, tidak hanya di Kabupaten Pulang Bawang. Kita sebagai seorang perempuan, istri, kemudian juga bapak dan laki-laki, pasti ada terjadi itu semacam pelakon ya, yang laki-laki ingin merusak keluarga. Nah, begitu pun sebaliknya, ini pun terjadi di Kabupaten Pulang Bawang. Tapi saya selalu mengedepankan dengan cara yang santun, saya berikan solusinya. Mungkin di sini karena yang hadir mengikuti parenting pada hari ini adalah kader-kader PKK, pengurus-pengurus kabupaten, PKK kabupaten, yang mungkin nanti dampak dari kita melaksanakan acara kita pada hari ini bisa kita menyalurkan atau memberikan sosialisasi ke 15 kecamatan yang menjadi koordinasi kami dari kabupaten untuk ke 15 kecamatan gitu. Karena siapa tahu ya dalam kacamata saya sebagai ASN di Kementerian
dan ke agama, artinya ajaran. Tapi analisa saya itu, kita ini dalam pendidikan sering menekankan terkait dengan hati-hati hubungan dengan lawan jenis. Itu luar biasa. Dan kemudian akhirnya kadang kita kecolongan bahwa ternyata hari ini juga ada penyakit yang bahaya juga, yaitu penyuka sesama jenis. Dalam konsep agama, karena saya dari awam izin, mohon maaf sebelumnya, itu sudah sangat jelas bahwa aurat laki-laki, aurat perempuan itu semua diatur dengan jelas. Aurat itu mohon maaf bukan hanya yang terlihat, tapi juga sesuatu yang nggak boleh disentuh. Laki dan perempuan sama punya batasannya. Tapi kenyataannya dalam prakteknya kadang kita ini di lingkungan kita, di keluarga kita, yang sering kita warning yang perempuan, yang laki-laki jarang. Akhirnya seolah-olah mereka tidak, mohon maaf, tidak semua orang mengerti bahwa apa yang ada pada dirinya ada sesuatu yang nggak boleh disentuh, baik itu mohon maaf dari jenisnya maupun lain jenis. Oleh karenanya mungkin Bu Bupati, ini menjadi catatan penting juga buat kami. Kami ada penyuluh agama Islam yang kemudian secara rutin mingguan, pekanan yang keluarga sakinah itu sebenarnya bersifat umum bagi siapapun yang mengalami masalah di keluarga. Hanya memang keterbatasan dari kami mungkin masalah sosialisasi itu, sehingga seolah-olah warga kita, masyarakat kita yang memiliki masalah yang masih kecil itu dipendam atau mencari tempat untuk mohon maaf mencari solusi tidak tepat. Konsultasi maupun pelampiasannya kepada orang yang tidak tepat, sehingga mungkin opsi-opsi solusi yang diberikan tidak sesuai. Kami di KUA ini ada namanya konsultasi keluarga sakinah. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin baru saya selesai disertifikasi di tahun 2025. Kalau di provinsi lain KUA ini ramai bukan hanya orang daftar nikah, termasuk tadi istri melapor suaminya ada begini dan seterusnya. Itu ada, mohon maaf, kami kalau seandainya sudah deadlock, tidak memiliki akses yang lebih, kami akan merangkul para psikolog untuk kemudian kita hadirkan, mencari solusi, menyadarkan kembali akan tujuan utama dulu menikah apa. Itu kan biasanya karena lupa, sudah terlalu banyak masalah sehingga lupa tujuan awal menikah tadi. Menemukan, mengetahui adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, silahkan boleh memberikan saran kepada masyarakat. Yang pertama, bisa datang langsung melapor ke UPTD PPPA. Dia datang secara langsung ke kantor kami. Kemudian yang kedua, bisa melaporkan secara online. Saya mungkin izin sharing, mungkin Bapak Ibu dalam perjalanan ke depan menemukan kasus, ya, silakan untuk. Kemudian ini nomor yang akan saya sharing ini artinya nomor bisa merahasiakan identitas pelaporan, jadi tidak harus menyebutkan identitas. Kami nanti dari tim PPPA akan menindaklanjuti laporan yang kami terima. Izin sharing nomor untuk via WA atau telepon 0823 81964161. Sekali lagi 0823 81964161. Jadinya boleh nomor ini disebarkan ke masyarakat, artinya apabila masyarakat ada yang mengetahui ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, silahkan untuk melaporkan via WhatsApp ke nomor tersebut ataupun melalui datang langsung atau telepon. Kemudian UPTD PPPA juga akan melakukan penjangkauan kasus, artinya menjemput korban ke lokasi tempat kejadian kekerasan. Kemudian kami juga memiliki rumah aman. Jadi rumah aman ini adalah rumah untuk tinggal sementara bagi korban dari kekerasan untuk mengamankan selama proses
dari pendampingan yang akan diberikan oleh kami. Baik, cukup untuk hari ini, dan terakhir kami mohonkan kepada Ibu Ketua PPPKK untuk sedikit memberikan closing atau arahan bagi kami. Pada hari ini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada Bapak narasumber, Bapak Muadzin dari KUA, kemudian Bapak narasumber, Bapak jurnalis psikologi dari Bandar Lampung yang kemarin di Provinsi Serip Pak ya, ini ya, baik itu di Ilmu Wanita Persatuan ataupun PKK Provinsi Lampung. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Seprida yang sudah dari tadi pagi ya Bu ya, mewakili, dan saya juga minta maaf Bapak narasumber tadi dari jam 8 saya menghadiri acara di Biar PAUD sekaligus peresmian tempat pendidikan anak usia PAUD ini PAUD di depan Bank Lampung tadi, kemudian selesai langsung ke sini, jadi belum salin tadi ya Pak ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Ibu Rumiati, kemudian Ibu Yeni, dan seluruh ibu-ibu pengurus PKK Kabupaten Tulang Bawang beserta anggota dan jajaran yang sudah mengikuti acara kita pada hari ini dengan sangat antusias ya. Mudah-mudahan kita berharap apa semua penyampaian materi dari Bapak narasumber tadi, dua orang Bapak narasumber, apa yang sudah diberikan kepada kita semua itu dapat kita ambil ya, kemudian dapat kita implementasikan lagi ke bawah kita ya, terutama ke 15 kecamatan Kabupaten Tulang Bawang plus ke opini masing-masing ya, yang sekaligus di samping PKK yang merangkap sebagai ASN juga dapat memberikan informasi ini yang sangat berharga ini di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal, juga di lingkungan opini kita masing-masing, dan di seluruh lingkungan masyarakat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Mudah-mudahan kita berharap kasus-kasus yang terjadi di Tulang Bawang ini dapat kita minimalisir. Otomatis